Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resta Aurelia dengan NPM 1811040073 dari kelompok 1 Kompre ingin menjelaskan materi yang telah saya pilih. Yang pertama ada pengertian pendidikan dan fungsinya. Menurut Aristoteles, pendidikan itu dapat diartikan sebagai fungsi negara untuk mencapai tujuan negara itu sendiri. Karena tentu saja setiap negara itu memiliki tujuan yang berbeda-beda. Kemudian fungsi pendidikan nasional itu yang pertama ada menciptakan generasi penerus bangsa. Tanpa generasi muda saat ini, maka tidak ada harapan yang bisa kita estafetkan. Itu sebabnya generasi anak-anak yang saat ini ada, alangkah baiknya kita memberikan pendidikan yang layak dan baik. Kemudian yang kedua, dapat dijadikan untuk mengukur kepedulian terhadap generasi bangsa. Dan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 46 yang berisi bahwa masyarakat itu memiliki tanggung jawab akan pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Di sini artinya menunjukkan bahwa masyarakat juga memiliki peranan besar untuk mengawal pendidikan. Kemudian yang selanjutnya ada media transformasi nilai dan transformasi ilmu pengetahuan. Jadi di dalam sebuah pendidikan itu ada yang namanya media transformasi nilai dan transformasi ilmu pengetahuan, baik dari guru ke murid ataupun sebaliknya. Kemudian yang selanjutnya membentuk karakter bangsa. Fungsi lain dari pendidikan nasional itu adalah membentuk karakter bangsa. Semakin majunya dunia pendidikan, maka semakin terbukanya juga pikiran masyarakat. Karena semakin terbukanya pikiran masyarakat, makin sedikit pula permasalahan dan konflik yang terjadi di lingkungan masyarakat. Kemudian yang selanjutnya permasalahan dan tantangan pendidikan nasional. Ada beberapa, yaitu ketersediaan pendidikan yang terbatas. Jadi menurut HSBC Global Report tahun 2017, Indonesia itu merupakan salah satu negara dengan biaya pendidikan termahal di dunia. Hambatan selanjutnya itu bahan belajar yang masih minimum, sarana dan prasarana yang masih kurang memadai, guru-guru yang terbatas dan kurang terampil, dan mahalnya biaya pendidikan. Kemudian yang ketiga, prinsip pendidikan nasional. Pendidikan itu diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Kemudian yang keempat, pendidikan selama masa penjajahan Belanda. Belanda itu sudah mendirikan sebanyak 20 sekolah untuk Indonesia. Kemudian salah satu kebijakan yang ada dalam politik etis adalah edukasi dan pendidikan. Untuk memenuhi kebijakan itu, Belanda itu kemudian mendirikan beberapa sekolah lagi untuk kalangan pribumi, baik kelas atas, menengah, ataupun bawah. Secara umum, pendidikan di masa Belanda itu lebih progresif saat memasuki tahun 1900-an. Kemudian sistem pendidikan di Indonesia pada masa Belanda itu diterapkan dengan cara pendidikan dasar meliputi jenis sekolah pengantar bahasa Belanda, bahasa daerah, dan sekolah peralihan pendidikan lanjutan yang meliputi pendidikan umum dan kejuruan pendidikan tinggi. Akan tetapi, meskipun kalangan pribumi ini sudah diperbolehkan untuk sekolah, tetapi tetap adanya perbedaan antara kaum pribumi dan kaum atas. Hal itu pun dapat dilihat dengan dibedakannya kesempatan untuk memasuki sekolah bagi golongan atas dengan golongan bawah. Dan untuk memasuki sekolah tertentu, rakyat golongan bawah itu masih dipersulitkan dengan aturan-aturan yang memberatkan. Hal ini memang sengaja dilakukan agar rakyat pribumi hanya menduduki sekolah pada tingkatan yang rendah saja. Kemudian yang terakhir, pendidikan selama masa penjajahan Jepang. Jadi beberapa kebijakan yang sebelumnya berlaku pada masa Jepang itu banyak yang diubah ataupun dihapus. Yang pertama, bahasa Indonesia itu sudah dijadikan bahasa pengantar resmi pendidikan, menggantikan bahasa Belanda. Kedua, sistem pendidikan itu diintegrasikan. Kemudian, pendidikan juga berdasarkan kelas sosial yang ada antara kelas atas ataupun bawah itu sudah dihapuskan. Jepang hanya mendirikan pendidikan tingkat sekolah dasar saja dan hanya satu macam saja. Jepang juga melarang berdirinya sekolah swasta baru, dan sekolah swasta yang sudah beroperasi harus mengajukan izin ulang agar tetap bisa beroperasi. Mungkin sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.